Rekomendasi analisis kebijakan terdapat 3 model rekomendasi. Yang pertama, advokasi ganda. Model pendekatan untuk melakukan perbandingan secara sistematis dan penilaian secara kritis terhadap sejumlah peluang pemecahan, bukan sebagai cara untuk mempertahankan suatu posisi atau pendapat secara membabi buta. Yang kedua, model pilihan sederhana. Model pilihan yang sederhana mengandung 2 elemen utama, yaitu premis fakta dan premis nilai. Yang ketiga, model pilihan kompleks. Didasarkan pada asumsi-asumsi, yaitu banyaknya pembuat kebijakan, ketidakpastian atau resiko, dan akibat yang terus berkembang sejalan dengan berjalannya waktu. Model ini lebih mencerminkan realitas pembuatan kebijakan yang sesungguhnya. Bentuk-bentuk rasionalitas. Pertama, rasionalitas teknis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi pembandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah-masalah publik secara efektif. Pilihan antara teknologi energi matahari dan energi nuklir merupakan contoh rasionalitas teknis. Kedua, rasionalitas ekonomis merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang membandingkan berbagai alternatif atas dasar kemampuannya untuk menemukan pemecahan masalah publik yang efisien. Contohnya, pilihan menyangkut perbandingan alternatif sistem perawatan medis dari segi biaya dan manfaatnya terhadap masyarakat. Ketiga, rasionalitas legal merupakan karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan alternatif menurut kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya. Contohnya, pilihan-pilihan menyangkut pemberian hadiah kontrak publik berdasarkan pertimbangan apakah perusahaan menaati hukum anti-diskriminasi rasial dan seksual. Keempat, rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan alternatif menurut kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan institusi-institusi sosial yang bernilai, yaitu untuk menyelenggarakan pelembagaan. Contohnya, pilihan-pilihan menyangkut perluasan hak untuk berpartisipasi secara demokratis di tempat kerja. Kelima, rasionalitas substantif merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk rasionalitas dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak di bawah kondisi yang ada. Sebagai contoh, banyak isu kebijakan informasi pemerintah meliputi pertanyaan mengenai kegunaan teknologi komputer baru, untung dan ruginya bagi masyarakat, implikasi legalnya untuk hak-hak privasi, dan konsistensinya dengan lembaga-lembaga demokratis. Perdebatan mengenai isu-isu ini dapat dikarakteristikan dalam istilah rasionalitas substantif. Kriteria untuk rekomendasi kebijakan. Pertama, efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas berhubungan erat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Yang kedua, efisiensi, yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Yang ketiga, kecukupan, yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu kesamaan, yang berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kelima, responsivitas,
yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir yaitu ketepatan. Kriteria ini berhubungan erat dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Metode-metode untuk rekomendasi. Pertama, pemetaan sasaran. Metode ini merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan dan sasaran dan hubungannya dengan alternatif kebijakan. Kedua, klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai mengidentifikasi dan mengklarifikasikan premis nilai atas dasar seleksi terhadap sasaran. Selanjutnya yaitu kritik nilai. Kritik nilai merupakan serangkaian prosedur untuk menguji mana yang lebih meyakinkan antara argumen-argumen yang saling berlawanan dalam suatu debat mengenai tujuan kebijakan. Selanjutnya yaitu perumusan elemen biaya. Perumusan elemen biaya merupakan ukuran biaya yang seharusnya dibayarkan seandainya sumber daya diinvestasikan untuk mengejar tujuan yang lain. Estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan prosedur untuk menyediakan informasi tentang nilai uang masing-masing komponen dari struktur elemen biaya. Selanjutnya yaitu harga bayangan. Harga bayangan merupakan suatu prosedur untuk membuat keputusan subjektif tentang nilai uang dari manfaat dan biaya ketika harga pasar tidak dapat dipercaya atau tidak tersedia. Pemetaan hambatan. Pemetaan hambatan merupakan suatu prosedur untuk mengidentifikasikan keterbatasan dan hambatan yang menghadang jalan untuk mencapai sasaran kebijakan dan program. Metode berikutnya yaitu internalisasi biaya. Internalisasi biaya merupakan prosedur untuk memasukkan semua biaya luar yang relevan ke dalam struktur elemen biaya internal. Selanjutnya yakni discounting. Discounting merupakan prosedur untuk memperkirakan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh pada masa mendatang. Dengan discounting, kita dapat menghitung dampak waktu etika membuat rekomendasi suatu kebijakan. Selanjutnya yaitu analisis sensivitas. Prosedur ini digunakan untuk mengetahui sensivitas hasil dari analisis biaya manfaat atau biaya efektivitas terhadap asumsi-asumsi alternatif tentang kemungkinan tingkat biaya atau manfaat tertentu akan benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu analisis for theory. Merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih alternatif dengan cara memecahkan ketidakpastian untuk menyetujui suatu alternatif yang secara intuitif lebih disukai setelah analisis pendahuluan diketahui lebih lemah dibandingkan dengan alternatif lain. Analis dapat dengan sengaja mengatasi ketidakpastian dengan memilih alternatif yang lebih lemah, meskipun secara intuitif lebih dipilih. Metode yang terakhir yaitu analisis plausabilitas. Analisis ini merupakan prosedur untuk menguji rekomendasi yang menentang pernyataan yang berlawanan. Analisis ini merupakan suatu bentuk multiplisme kritis yang digunakan untuk menguji pernyataan kausalitas dan etis yang berlawanan. Dapat ditampilkan sebagai suatu debat kebijakan. Paling tidak ada 10 jenis pernyataan yang berlawanan. Masing-masing merupakan ancaman terhadap plausabilitas rekomendasi yang didasarkan pada analisis biaya manfaat.